Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda semuanya? Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan senang sekali sore hari ini saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dapat hadir kembali untuk menemani Anda di program Erlangga Forum. Program Erlangga Forum, sahabat, ini adalah program podcast interaktif yang menghadirkan narasumber bereputasi nasional maupun internasional dengan topik terkini, relevan untuk diperbincangkan dan disiarkan secara langsung, secara daring dari Studio Humas dan Informasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga yang juga disiarkan secara serentak di radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, sahabat Jawa Timur, untuk sore hari ini juga saya ingin menyapa dulu, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung baik di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun juga Anda yang sudah bergabung melalui link Zoom yang sudah kami bagikan untuk Anda semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang sore hari ini mungkin yang dari Kuala Lumpur, dari Malaysia yang juga sudah bergabung. Dan hari ini nanti kita akan membahas tentang pemimpin yang diharapkan. Dan nantinya tentu akan hadir pembicara-pembicara yang luar biasa. Yang pertama saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita nantinya. Ada Dr. Rudi Purwono SE selaku Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana UNER, juga Profesor Dr. RR Sri Panciama Diawati, Dokter Hewan MSI, Wakil Direktur 2 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga akan hadir sebagai narasumber kita Ibu Reni Astuti SSI, mahasiswa S2 Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga Munif atau Mimi MA selaku mahasiswa S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Juga akan hadir Isyarofa Amalia Ahmad SH selaku mahasiswa S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan juga Rian Pramana Suwanda SSTP MHP selaku mahasiswa S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan tentunya sore hari ini kita akan untuk perbincangan di program Erlangga Forum selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan dipandu oleh host kita dari Universitas Erlangga dari Sekolah Pasca Sarjana UNER, yakni selaku koordinator program studi Magister Ilmu Kepolisian, bersama dengan Dr. Prawitra Talib SH MH. Assalamualaikum Pak Prawitra. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Sehat, loh kesapaannya berubah ini. Iya, lupa. Iya. Gimana? Cak Wit. Gimana? Nah. Baru ingat ya. Baru ingat nih Cak Wit. Iya, Tapi iya. saya selalu mengingat Cak Wit ini pokoknya khas sekali dengan topi bulatnya dan juga kacamatanya yang khas ini ya. Iya. Harus itu. Oke. Karena sekarang ini semua memakai masker, hampir semua orang sama. Nah, jadi harus itu dia. ada identitas tersendiri yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. Tapi kalau Mbak Tika ini gak perlu pakai identitas apa, cuma ngomong saja kedengaran suara merdunya, oh inilah Mbak Tika. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, yang penting semuanya selalu sehat. Dan hari ini Sehat. saya senang sekali nih Cak Wit, karena kalau tadi saya melihat dari list dari narasumber kita atau pembicara kita sore hari ini, wah, ada seseorang yang saya dekat sekali bersama beliau tuh sudah dulu waktu saya masih di radio sebelah itu juga udah sering banget gitu ya ngobrol dengan beliau gitu. Akhirnya sudah lama nggak ketemu lagi nih di program Erlangga Forum sore ini.
Iya. Bernostalgia masa lalu kelihatannya ini. Iya. Aduh, kaget saya tadi. Wah, ada Bu Reni ternyata sore hari ini nanti ya akan berbincang dengan kita. Oke. Baik, nah untuk selanjutnya sahabat Jawa Timur, untuk di program Erlangga Forum sore hari ini tentang pemimpin yang diharapkan sepenuhnya akan dipandu oleh Cak Wid. Silakan Cak Wid. Terima kasih Mbak Tika, di para pemirsa, pendengar ya Radio Suara Sidoarjo yang juga disiarkan serentak di jaringan LPPL Jawa Timur, kabupaten dan kota. Jadi memang tema pada hari ini adalah tema untuk menggapai mimpi. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan sesuatu yang dinamakan harapan. Dan harapan rakyat banyak, insya Allah bertumbuh pada pemimpin. Pemimpin itu menjadi tauladan, menjadi role model, menjadi kunci penentuan keberhasilan, pemenuhan tujuan bangsa, pemenuhan tujuan harapan dari rakyat. Nah, di sini telah hadir di hadapan para hadirin dan hadirat ya. Kalau hadirin itu yang ada di forum Zoom, hadirat itu yang di luar forum Zoom yang menyaksikan acara ini secara live YouTube ya, bisa mendengar secara siaran radio. Nah, itu hadirat itu kalau hadirin dan hadirat. Nah, hadir di hadapan kita di sini ada pembicara yang pertama yaitu Associate Profesor Dr. Rudi Purwono. Assalamualaikum Prof. Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Pawita. Kabarnya semua di sini. Alhamdulillah. Sehat ya, Prof. Ya. Bu madunya Ini baik, ya Pak Prawitra, ini sebelum Cak Wid ini sebelum kita lanjutkan untuk diskusinya, boleh dong kami informasikan dulu yang sudah bergabung melalui Zoom, boleh dicek dulu ya untuk di mute dulu mungkin. Jadi kami harapkan nanti bisa terdengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita sore ini. Oh ya. Baik. Alhamdulillah sudah disampaikan sama Mbak Tika. Ini baru saya mau ngomong ini. Tapi semangatnya luar biasa ini, semangatnya luar biasa para pendengar dan yang sudah bergabung ini. Alhamdulillah telah hadir juga narasumber kita yang kedua, Profesor Dr. Sri Panca Madyawati. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Cak Wid. Selamat sore. Alhamdulillah. Selamat sore Mbak Tika. Iya. Alhamdulillah Selamat sehat. sore. Alhamdulillah. Wah, kayaknya sore ini Prof Panca lagi berbahagia, lagi berbunga-bunga gitu ya. Nuansanya milih warna pink nih, Bu. Kenapa nih, Bu ya? Kira-kira ya? Karena Jumat Barokah. Oh, gitu. Ya. Jumat Barokah, ketemu Mbak Tika harus ceria gitu ya, Prof. Oke. Alhamdulillah. Saya kira lagi anniversary nih. Oke. Ini kelihatannya telah hadir juga narasumber kita yang ketiga. Ini konco lawasnya Mbak Tika nih. Assalamualaikum Bu Reni Astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Prawitra. Assalamualaikum Bu Reni. Alhamdulillah. Silaturahmi lagi nih. Beliau guru saya, beliau senior saya gitu, Cak Wid. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kayaknya memang Bu Reni ini berhasil mendidik siswa-siswanya, murid-muridnya menjadi orang hebat dan top nih. Contohnya sore hari ini di hadapan kita ini. Iya. Kinerja beliau di kursi DPR itu membuat saya wow gitu loh. Semangatnya tuh luar biasa gitu. Iya harus. Nah, ini contoh menjadi role model gitu kan, menjadi semangat. Ini secara tidak langsung sudah disampaikan oleh Mbak Tika. Menjadi role model kinerja wow membuat kita menjadi semangat gitu. Iya. Nah, ini telah hadir juga kelihatannya nih. Sumber kita ketiga yaitu Bapak Munif At-Tamimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak Wid, sehat, salam kenal. Alhamdulillah, barakallah. Sehat-sehat ya, Pak Munif. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya sapa lagi narasumber kita berikutnya, Isrofah Amalia. Ini Bu Isrofah Amalia. Assalamualaikum. Iya Bapak.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Mbak Isrofa? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ya. ini narasumber kita yang terakhir, Rian Pramana Suwanda. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Prof. Luar biasa. Ini Mbak Iya, Prof. informasi ini ya. Ini mulai dari Bu Reni Astuti, Mas Muni, Mbak Isrofa, Mas Dua. Ini semua adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UNER. Iya, luar biasa. Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UNER yang diharapkan nanti akan menjadi agent of change yang impact pada dunia. Masih ada speaker yang bocor peserta Zoom di Iya. Kecamatan Sidayu. Baik. Mungkin yang Kecamatan Sidayu bisa di mute terlebih dahulu. Oke. Clear ini ya. Clear ya, oke. Karena memang peserta pembicaranya narasumber pada sore hari ini itu kan mahasiswa-mahasiswa. Jadi memang semangat itu mahasiswa itu karena semua bergabung karena isinya mahasiswa. Memang agent of change adalah gerakan perubahan. Nah, berbicara mahasiswa sebagai agent of change ya, untuk menjadi agen perubahan yang berdampak pada dunia nantinya yang akan membawa nama besar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang tentu saja diharapkan akan menjadi embrio daripada pemimpin yang diharapkan. Mungkin di sini narasumber kita yang pertama, Associate Professor Dr. Rudi Purnomo bisa memberikan sedikit pencerahannya bagaimana caranya, bagaimana tripsnya, bagaimana triknya, ataupun kiat untuk menjadi seorang pemimpin yang diharapkan oleh umat, bangsa, dan negara. Monggo kepada Prof. Rudi disilahkan. Masih di mute, Prof? Oke. Terima kasih Pak Witra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama ini mendiskusikan tentang pemimpin ya. Pemimpin masa depan, pemimpin yang memang kita dambakan, pemimpin yang kita harapkan ya. Seiring dengan kondisi perubahan-perubahan yang sangat cepat ya, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ya. Namun demikian Pak Pawitra, mohon izin nanti saya menyampaikan sedikit saja. Ya. Nanti yang akan mengulas panjang itu nanti adalah Pak Munif, Bu Reni, ya, Pak Rian, dan Bu Isrofa yang saat ini sedang memperdalam tentang pengembangan sumber daya manusia seiring dengan bagaimana beliau-beliau ini sedang mempelajari ya dan juga bagaimana melihat ya keterkaitan antara perkembangan teori dan praktek yang terjadi saat ini dengan perubahan-perubahan yang ada ya. Nah, nanti saya dengan Prof Panca sedikit saja lah ya. Jadi intinya Pak Pawitra dan yang hadir dalam forum Airlangga Forum ini bahwasanya kalau kita memberikan semacam jawaban terkait dengan bagaimana sih pemimpin yang kita hendaki, pemimpin ke depan yang memang menjadi harapan kita semuanya, maka tidak terlepas dari kami sebagai pengelola ya, pengelola Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan bagaimana mengembangkan ya program studi yang ada ini menetapkan terkait dengan visinya kita adalah untuk menghasilkan ya pemimpin yang transformatif ya. Pemimpin yang transformatif dalam kaitan apa? Dalam kaitan untuk memperbaiki dunia. Jadi kalau kita berbicara di sini Pak Pawitra bahwa kita sadar ya perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindari ya, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang luas, baik dalam konteks lokal, nasional, dan global. Ya. Seiring dengan bahwa manusia itu kan mengharapkan adanya suatu proses perbaikan, ya, perbaikan. Namun seiring dengan adanya harapan untuk proses perbaikan itu pasti ada problem yang bisa terjadi. Ya. Kalau dalam bahasa ilmu ekonomi kita mengenal disebut dengan adanya
business cycle, ya, siklus bisnis, di mana ekonomi itu bisa kondisi sangat luar biasa baiknya dari kondisi peak maupun kondisi yang sangat turun dalam kondisi yang disebut dengan adanya kontraksi atau resesi atau bahkan disebut dengan the Great Depression. Ya. Ini dalam konteks ekonomi. Mungkin dalam konteks yang lain, di kondisi sosial, ya, politik, budaya bisa terjadi perubahan-perubahan yang ada. Nah, di sinilah letak bagaimana kita bisa menghadirkan pemimpin yang mampu mengelola, memanage persoalan-persoalan yang ada, problem-problem yang ada, potensi-potensi yang ada, semuanya untuk disatukan menjadi suatu kekuatan untuk menjawab tantangan yang memang harus kita selesaikan tersebut, menjadi suatu opportunity, suatu harapan, harapan yang bagaimana? Harapan yang bisa kita untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik, Semuanya adalah mengharapkan demikian, Namun demikian perlu juga tidak hanya menghasilkan pemimpin yang sekedar mampu melakukan yang dalam bahasa kita adalah keseharian, sesuatu yang biasa, Namun kita juga harus menyiapkan di sini adalah pemimpin yang luar biasa. Dalam artian bahwa perubahan-perubahan itu bisa tadi saya bilang bahwa skalanya itu tidak hanya sekecil, mungkin bisa menengah maupun besar. Nah, disinilah hadir suatu pemimpin yang mampu mengakomodasi, mampu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan besar. Contoh yang paling konkret bahwa kita bangsa Indonesia tahun 2020 menghadapi pandemi COVID-19. Di tingkat global yang sama juga kondisinya, tahun 2020. Tahun 2009 kita menghadapi kondisi ekonomi disebut dengan global financial crisis. Tahun 97 kita menghadapi kondisi yang sama yang disebut dengan kondisi resesi ekonomi yang berasal dari adanya persoalan di nilai tukar baik tingkat nasional maupun regional. Artinya bahwa di sini harus hadir pemimpin yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Memang hadirnya pemimpin ini disesuaikan atau melihat kondisi yang ada. Nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa program studi pengembangan sumber daya manusia bisa mengembangkan diskusi ini menjadi sesuatu yang lebih nanti konklusif dalam artian bagaimana sih sejatinya nanti pemimpin itu bisa kita hadirkan, kita siapkan, karena memang pemimpin itu bisa dalam konteks memang secara naluri harfiahnya mempunyai kemampuan itu, namun kita juga harus menyiapkan karena persoalan-persoalan yang dihadapi itu sangat unik baik di tingkat yang kalau kita bicara yang sangat kecil di persoalan rumah tangga dan persoalan di lingkungan pergaulan kita kemudian di aktivitas yang memang akhirnya menjadikan persoalan kecil itu bisa menjadi persoalan yang besar. Nah, inilah yang sangat penting bagi kita khususnya di Sekolah Pasarjana dalam konteks menghadirkan pemimpin itu adalah pemimpin yang transformatif, yang siap memberikan solusi-solusi dalam persoalan baik di tingkat kaitan dengan masalah birokrasi, persoalan berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan aktivitas sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar di lingkup lokal, nasional dan global. Itulah yang bisa kita sediakan dalam konteks kita mempelajari segala sesuatunya di Sekolah Pasarjana Kulit Selatan. Nah, nanti mungkin Prof. Panca bisa mengembangkan dan rekan-rekan dari mahasiswa pengembangan sumber daya manusia bisa membuat dalam konteks diskusi ini. Demikian Pak Prawitra. Terima kasih Prof. Jadi menarik sekali bahwa Sekolah Pasarjana adalah kawah candra di mukanya bagi para calon pemimpin. Karena perubahan adalah hal yang pasti sebagaimana disampaikan oleh Prof. Budi tadi. Tidak akan mungkin kita bisa mencegah terjadinya perubahan. Perubahan adalah hal yang pasti. Kita pasti akan terjun di dalam perubahan tersebut. Yang menjadi problem bagaimana caranya supaya alumni Sekolah Pasarjana Universitas Airlangga bisa menjadi pemicu daripada perubahan tersebut sehingga bisa memenuhi pengharapan daripada tujuan bangsa negara Republik Indonesia. Nah, mungkin di sini ada Prof. Panca yang sudah bergabung dengan kita. Mungkin Prof. bisa sedikit memberikan pencerahan ini kepada para pendengar
radio di jaringan LPPL Jawa Timur Kabupaten dan Kota tentang seluk-beluk kepemimpinan supaya menjadi pemimpin yang mampu memenuhi harapan daripada orang banyak. Monggo pada Prof. Panca disilahkan. Matur nuwun. Cak Wit ini panggilan Nggih. akrabnya sekarang Cak Wit ini. Siap, Prof. Prof Rudi. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore menyapa ya pendengar setia di LPPL Jatim ini dan para narasumber kita yang luar biasa nantinya ini ada mahasiswa-mahasiswa sekolah pasca sarjana ini ya S2 dan S3 PSDM ini yang luar biasa. Mungkin dari kami sebagai pengelola sekolah pasca sarjana ini adalah sekolah pasca sarjana mempunyai visi ya, di mana tadi sudah disampaikan oleh Prof. Rudi adalah membentuk atau membuat atau mendirikan atau mewujudkan suatu pemimpin yang transformatif ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang digodok di cawah candra di muka sekolah pasca sarjana ini. Ya tentunya wujud ya kepemimpinan transformatif ini akan diimplementasikan di dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu di dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di mana nanti semuanya akan difokuskan pada kepemimpinan. Ya. Kalau kita lihat di setiap mata kuliah pada program-program studi yang ada di sekolah pasca sarjana itu sudah melakukan redesain kurikulum, menyusun mata kuliah tentang kepemimpinan. Kemudian juga menghadirkan narasumber-narasumber pada kuliah tamu yang untuk meningkatkan wawasan tentang kepemimpinan. Ini adalah salah satu wujud dari sekolah pasca sarjana ini untuk bisa mencapai ya target yang sudah dituliskan di dalam visi misi. Kemudian di dalam penelitian, di dalam penelitian ini nantinya akan juga setiap program studi itu akan membuat suatu roadmap penelitian bagi mahasiswa baik untuk tesis maupun disertasi adalah ke arah kepemimpinan. Nah, jadi ini tujuannya adalah memang untuk membuat suatu branding bahwa sekolah pasca ini adalah sekolah kepemimpinan. Kemudian pengabdian masyarakat, itu juga seperti itu. Kita juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur itu untuk mewujudkan seluruh aktivitas yang sudah dijalankan dan dituliskan, dirumuskan di sekolah pasca sarjana. Saya sebagai pimpinan di bidang 2 ya terkait dengan anggaran itu juga sudah mengalokasikan anggaran-anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, baik itu dalam penulisan karya ilmiahnya, penulisan atau pendampingan tesis dan disertasi, sehingga diharapkan nantinya para mahasiswa ini bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dan akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan bermartabat, gitu ya. Jadi saya lihat di sini mahasiswa-mahasiswa dari sekolah pasca sarjana ini berasal dari berbagai instansi ya, baik itu instansi pemerintah, swasta, kemudian ada organisasi, ada partai dan sebagainya ya, yang tentunya semuanya mempunyai kemampuan-kemampuan atau kualitas yang sudah luar biasa ya. Di sekolah pasca sarjana ini tentunya akan diberikan suatu teori-teori tentang
kepemimpinan sehingga akan menjadikan suatu kekuatan ya bagi para alumni yang berasal dari sekolah pasca sarjana ini, akan menghasilkan suatu lulusan ya yang nantinya akan menjadi pemimpin ya di instansi Bapak Ibu yang nantinya belajar di sekolah pasca sarjana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan diberikan informasi lebih lengkap dari para narasumber ini, Bu Reni, Pak Munif, kemudian Ibu Isrofah, kemudian Bapak Rian. Monggo Pak Cakwid bisa dilanjut. Terima kasih Prof. Panca. Jadi memang sekalipun yang menjadi narasumber selain para guru besar yang ada di Sekolah Pasca Sarjana adalah mahasiswa pengembangan sumber daya manusia di Sekolah Pasca Sarjana, namun di luar kampus UNER, mereka-mereka yang jadi narasumber ini adalah para pemimpin. Para pemimpin yang memang teruji secara kapital sosial ya, yang memiliki impact kepada masyarakat. Jadi sudah punya modal sosial, berdampak kepada masyarakat, sekolahnya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga, insya Allah kalau lulus nanti tidak saja berdampak pada masyarakat lokal, namun berdampak secara global. Nah, untuk itu narasumber kita selanjutnya ada Ibu Reni Astuti, bisa sharing experience nih, bagaimana caranya nih, bagaimana rasanya nih ketika pemimpin dan menjadi pemimpin masyarakat ini kan menjadi orang yang punya dampak ya, punya kapital sosial, tiba-tiba masuk di Kawah Chandra di muka Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Nanti apa harapan-harapan ke depannya supaya nanti bisa menjadi pemimpin yang diharapkan. Kepada Bu Reni, monggo disilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Matur nuwun, yang pertama Cak Prawitra selaku, saya manggil Cak ya, ikut-ikutan nih sama Mbak Tika. Siap, monggo. Memang harus itu supaya lebih nyaman di telinga para pendengar gitu Bu Reni. Matur nuwun Cak Prawitra selaku host ya, dan Mbak Tika. Selamat sore Mbak, sehat selalu. Amin, semoga juga Bu Reni. Amin, juga ada Prof. Rudi, Prof. Sri Panca, ada Pak Munif, Bu Isrofah, Pak Rian Pramana yang bersama-sama di sini. Terima kasih guru-guru saya yang berbagi pengalaman ya, berbagi ilmu, dan juga para pendengar radio yang ada di Jawa Timur. Bicara tentang pemimpin yang diharapkan ini menarik sebenarnya judulnya ya. Jadi pemimpin yang diharapkan. Jadi pemimpin yang diharapkan, kalau saya mengambil sebuah pandangan bahwa pemimpin yang memahami kekinian. Jadi pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang memahami kekinian. Kenapa kemudian pemimpin ini mesti memahami kekinian? Bagi saya, pemimpin yang memahami kekinian itu adalah pemimpin yang memahami apa yang menjadi harapan masyarakatnya, apa yang menjadi harapan dari yang dipimpin. Gitu. Kemudian dengan itu, maka pemimpin ini akan memahami persoalan. Pemimpin ini akan mengetahui apa kesulitan yang dipimpin, apa kesulitan masyarakatnya, apa kesulitan warganya. Kemudian dengan itu pemimpin ini akan memahami apa kebijakan kekinian yang semestinya diambil, langkah kebijakan kekinian yang mestinya diambil itu seperti apa, dan kemudian strategi kebijakannya seperti apa. Nah, kalau bicara kemudian tentang model kepemimpinan, di situ ada, kita biasanya mendengar sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, ada kepemimpinan yang adaptif, kepemimpinan efektif, kemudian kepemimpinan transformatif. Ini adalah yang memang harus dimiliki oleh pemimpin yang diharapkan. Jadi seperti itu. Nah,
kalau kita bicara tentang era saat ini kita masih berada pada masa krisis ya. Di masa krisis sebenarnya ada model-model sosok pemimpin yang barangkali bisa juga kita ambil sisi positifnya. Ada yang skala global, misalkan kita tahu ada salah satu kanselir Jerman ya, pemimpin perempuan ya, sampai saat ini masih menjabat ya, yang beliau memiliki success story saat memimpin di masa krisis. Ketika Jerman mengalami krisis moneter, kemudian ketika adanya krisis politik dengan banyaknya pengungsi dari Timur Tengah, yang Jerman memberikan tempat yang bagi para pengungsi yang kemudian malah dijadikan sebagai potensi untuk menumbuhkan ekonomi di negaranya. Kemudian juga di masa krisis pandemi COVID-19 juga angka fatalitas di Jerman lebih rendah dibanding negara Eropa yang lain, dibandingkan sama Italia, misalkan Spanyol, Jerman angkanya lebih rendah. Ya. Kemudian tes yang dilakukan secara cepat, presisi, itu salah satu faktor yang kemudian transmisi pandemi COVID-19 di Jerman kita tidak mendengar ketika dulu ada Prancis seperti itu ya, kondisinya itu Jerman lebih baik. Nah, kemudian kalau di Indonesia banyak sebenarnya contoh-contoh pemimpin yang diharapkan ya. Mungkin saya mengambil B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie saya kira juga di masa krisis, di waktu yang sangat singkat kita mengalami krisis moneter. Pada waktu itu juga pernah kita bisa mengendalikan dolar dari 16.800 menjadi 7.500 di pasca krisis tahun 98. Waktu itu saya baru lulus kuliah S1 di ITS. Nah, kemudian juga Undang-Undang Kebebasan Pers juga di masanya Pak Habibie. Ya, saya kira banyak contoh-contoh yang kemudian beliau juga dikenal sebagai master cracks ya. Ada tentang kebijakan lain, salah satunya juga tentang Timur ya, walaupun ada beberapa pro kontra ya, tetapi dengan walaupun tidak sempurna, saya kira berhasil menjalankan pemerintah di masa transisi pada waktu itu yang bisa dikatakan juga masa krisis. Nah, kemudian pemimpin yang diharapkan saat ini kita berada pada situasi masyarakat yang semakin cerdas. Kemudian masyarakat yang semakin cerdas, kemudian cepat merespon, ya, kemudian dinamis, ya, kondisinya, ya. Kemudian ekspektasi masyarakat begitu tinggi terhadap pemimpin. Oleh karena itulah ini saya kira pemimpin yang diharapkan tentu pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ya. Pemimpin yang dekat dengan masyarakat, dekat dalam arti tidak hanya pada ukuran fisik ya, tetapi dekat secara ukuran hati. Gitu. Sehingga menjadi pemimpin yang diharapkan itu memang tidak mudah dan tampaknya memang sangat berat ya, sangat berat karena mesti mendedikasikan waktunya, energinya, ya, kemudian seluruh yang dimilikinya itu diwakafkan terhadap yang dipimpinnya, seperti itu. Jadi saya kira itu di awal saya menyampaikan terkait dengan pemimpin yang diharapkan. Moga-moga saja forum ini akan memberikan kemanfaatan dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan. Dan sebagai kata penutup, Cak Wid, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya pemimpin saat ini itu akan melahirkan pemimpin masa depan. Bagaimana pemimpin saat ini juga terlahir dari pemimpin masa lalu yang luar biasa hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Pemimpin sekarang terlahir dari pemimpin masa lalu. Pemimpin masa depan dilahirkan dari pemimpin-pemimpin saat ini. Tapi perlu diingat catatan, tadi Bu Reni sudah menyampaikan bahwa pemimpin yang hebat itu lahir dalam fenomena yang dinamakan dengan krisis. Setiap krisis akan melahirkan pemimpin yang hebat kalau memang mampu membawa yang dipimpinnya keluar dari krisis tersebut.
Baik, sebelum kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, oke, monggo saya kembalikan kepada Mbak Tika untuk break. Ya, baik, terima kasih Cak Wid dan juga untuk semua narasumber dan juga semua sahabat Erlangga Forum. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk diskusi dan perbincangannya, tapi kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powerade. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Untuk info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah nafsu.
CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188151 KPTS 013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BPN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan ya dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomart, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Baik sahabat, kembali di program Erlangga Forum sore hari ini dilanjutkan. Silakan Cak Wid untuk diskusinya dengan narasumber kita lainnya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ya. Nah, tadi Bu Reni sudah menyampaikan bahwa krisis melahirkan pemimpin hebat. Pemimpinnya sekarang dilahirkan dari pemimpin masa lalu, pemimpin yang saat ini melahirkan pemimpin yang akan datang. Nah, di sini narasumber kita yang kedua nih sudah hadir, ini Gus Munif. Assalamualaikum Gus Munif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kaifa haluk Gus? Alhamdulillah bekhair. Akhbarak, Prof. Alhamdulillah, barakallah. Nah, wah ini asik juga ini. Fasih ya ternyata Cak Wid, waduh Masya Allah. Iya, soalnya saya barusan di WA sama Gus Munif. Cak, ngomongnya ini Cak, biar pendengar ini kaget gitu kan. Nah, tapi jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti yang mengerti hanya Gus Munif dan saya. Nah, gitu. Iya. Baik, silakan. Ya. Nah, ini tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Reni ya Mbak Tika ya, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, contoh-contoh case yang ada. Nah, mungkin di sini Gus Munif ya, dengan pengalaman-pengalaman internasional yang dimiliki Gus Munif ini, bagaimana caranya bisa mewujudkan harapan rakyat melalui adanya pemimpin yang memang betul-betul
dapat membawa rakyatnya menuju pengharapan daripada rakyatnya. Dan tentu saja saya yakin ini Gus Munif ini adalah kader. Ya, kader dari pemimpin yang dimaksud sebagaimana tema Erlangga Forum pada sore hari ini, Mbak Tika. Iya. Pemimpin diharapkan. Nah, diharapkan apa? Diharapkan dapat menjadi pemimpin yang memang pemimpin sesungguhnya. Makanya Gus Munif kuliahnya di Sekolah Pasca Sarjana. Nah, Wah. ini luar biasa ini. Iya. Ya. Kalau saya panggilnya Ami Munif ya. Wah, boleh. Iya, silakan Ami Munif. Iya. Nah, monggo Gus Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya. Nah, tadi sebelum kami sudah disampaikan tentang pemimpin masa kini, dan Prof juga menyampaikan kalau pemimpin masa kini ini terlahir dari pemimpin masa lalu yang hebat pasti. Maka saya sebagai santri, saya akan mengupas atau ngobrol-ngobrol di sini tentang sosok pemimpin masa lalu kita yang bisa dijadikan model kepemimpinan sampai akhir hayat. Jadi konsepnya adalah Rasulullah leadership style sebagai model pemimpin yang diharapkan. Kepemimpinan di dalam Islam itu sebagai sebuah konsep interaksi atau relasi yang juga merupakan sebuah kegiatan yang mempengaruhi juga mengarahkan, mengkoordinasikan baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi bisa menjadi leader yang dicintai Allah, Rasulullah, dan masyarakat, serta dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dalam perspektif Islam. Lalu bagaimana pemimpin Islam mengajarkan cara dan seni memimpin? Salah satu contoh kita adalah teladan kita Rasulullah SAW. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Maka secara fakta historis tentang usaha Rasulullah SAW dalam memimpin dan membentuk sebuah masyarakat di Mekah, beliau itu menggunakan sebuah proses evolusi sosiokultural. Beliau tidak langsung mengubah Mekah secara instan, tetapi secara bertahap, bahkan membutuhkan waktu 13 tahun. Pada periode Mekah ini, baru di tahap kedua, beliau mengubah paradigma berpikir dan selanjutnya mengubah membentuk sebuah pola atau gerakan, yaitu setelah mempunyai kekuatan yang terletak di negeri Yathrib atau Madinah saat ini, itu pun setelah 10 tahun. Nah, setelah berhijrah ke Madinah, pembinaan kekuatan begitu efektif, mengubah segalanya bahkan. Semua potensi kekuatan penduduk yang ada di Madinah yang saat itu sangat heterogen. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi, dan belakangan Islam kemudian datang. Tapi sebagai sosok pemimpin yang demokratis atau democratic leader dan juga yang harismatik, beliau dapat mempersatukan dalam satu kesepakatan yang sering disebut Piagam Madinah kalau saat itu. Awalnya beliau memimpin agama ketika masih di Mekah. Tapi setelah di Madinah, beliau nabi sekaligus tampil menjadi pemimpin negara. Atau dalam materinya Prof. Badri yang sering kami mendengar, teori non-personal leadership, yang beliau gunakan pada saat memimpin masyarakat Muhajirin dan Ansor di satu waktu. Salah satunya dengan program pendelegasian. Teori ini sangatlah berperan dan selalu diaplikasikan pada saat konsolidasi yang membuahkan kesuksesan yang sangat besar. Maka beberapa strategi kepemimpinan beliau, salah satunya dengan mengoptimalkan middle manager. Minggu lalu saya belajar middle manager sama Prof. Kita belajar semua di kelas S3 PhD. Rasulullah ini mengoptimalkan sebuah konsep middle manager yang sangat loyalis dan sangat produktif. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saat berhadapan dengan siapapun, termasuk orang Mekah, Quraisy Mekah, yang selalu membuahkan hasil yang gemilang dengan mempraktekkan middle manager, karena ini sebuah kekuatan penting.
dimulai sejak Perang Badar pada tahun kedua kehijrahan. Dengan langkah awal kemenangannya, Islam mulai punya taring. Tidak hanya di kalangan Quraisy, tapi Timur Tengah secara menyeluruh. Kemudian diplomasi beliau yang beliau lakukan pada perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah itu, saat berhadapan dengan duta Quraisy yang kita tidak meragukan lagi ya, sepak terjangnya Suhail bin Amr itu salah satu duta Quraisy yang sudah keliling dunia. Yang jelas sebuah perjanjian hanya menguntungkan pihak Quraisy, tapi Rasulullah selalu mengiyakan. Bahkan Umar bin Khattab sampai beliau curiga, ini Nabi beneran apa enggak gitu. Itu middle manajernya salah satunya Umar. Kemudian Umar takut, sungkan sama Rasulullah. Setelah itu nanya sama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bisa menjelaskan secara logika. Maka Umar baru benar, oh seperti itu maunya Rasulullah. Dan beliau sayang sekali dengan Rasulullah. Puncaknya adalah revolusi Mekah, atau yang sering dikenal dengan kata-kata Fathu Mekah. Saat itu semua penentang Nabi diberi amnesti oleh Rasulullah. Jadi semua orang yang ada di Mekah, beliau berikan amnesti 100% tanpa syarat. Sehingga terjadilah sebuah konferensi besar-besaran para penduduk Mekah ke dalam Islam. Menilai kepemimpinan Muhammad. Sebelum kita masuk 3 cara yang beliau sampaikan, saya ingin menjelaskan bagaimana Misl-Had. Beliau menjelaskan dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, yang beliau mengutip nama Muhammad yang beliau sebutkan di tokoh pertama di dunia. Gus Munif, putus-putus ini. Agama Kristen. Itu Had sendiri yang mengatakan. Dia menyebut nama Muhammad langsung, maaf ya, karena mungkin dia non-Muslim. Gitu. Dan dialah Muhammad satu-satunya pemimpin di dalam sejarah manusia bagi Had yang meraih sukses yang luar biasa. Baik dilihat dari ukuran agama maupun dalam ruang lingkup duniawi. Sehingga Philip K. Hitti juga menjelaskan di dalam History of Arab ya. Inilah kemudian lahir sebuah negara Islam yang lebih besar. Kemudian masyarakat baru yang terdiri dari orang-orang muhajirin, ada orang Ansor yang dibangun di atas dasar agama, bukan hubungan darah. Allah yang menjadi perwujudan supremasi negara, nabinya ketika masih hidup adalah wakil ya, wakil dari penguasa tertinggi ya. Kemudian Muhammad, katanya Philip K. Hitti ini, di samping menjalankan fungsi keagamaan, dia juga memegang otoritas duniawi seperti yang dimiliki oleh kepala negara pada saat ini. Maka selama 10 tahun di Madinah, maaf, kalau sekarang mungkin itu kan 2 periode ya, 5 tahun gitu ya. Iya, benar. Laras. Maka seluruh jazirah Arab berhasil masuk ke dalam pangkuan Islam pada waktu Nabi Muhammad masih hidup dan memimpin kaum Islam. Ada mulai Mesir yang Afrika, ada Syam masuk, Persia, Palestina, kemudian Bizantium juga tunduk. Bahkan setelah itu pada masa Khulafaur Rasyidin terus sampai di Turki Utsmani masuk ke daratan Afrika dan Eropa. Itulah kekuasaan yang ada. Maka terakhir bagi kami itu teori apa yang digunakan oleh Rasulullah, teori leadership apa yang digunakan oleh Rasulullah, kok bisa 1400 tahun ini kuat sampai sekarang, dan malah semakin dahsyat, hampir 2 miliar sekarang semuanya umat Islam yang ada. Teorinya adalah sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sudah ada 1400 yang dikutip oleh tahun banyak saintis. Iya. Ya, ini menarik 1400 tahun yang lalu. Iya, menarik Gus Munif. Ya. Tapi yang paling menarik itu adalah ketika pengembangan ya pola kepemimpinan Rasulullah ketika ke Yasrib lebih kurang 10 tahun tadi disampaikan itu ya. Setara dengan setara dengan 2 periode. Nah, ini menarik. Berarti sunnahnya Rasul pemimpin itu 2 periode. Iya. Kenapa?
pengembangan itu 2 periode. Kalau sudah lewat 2 periode, kasih ke pemimpin yang lain sebagai tongkat estafet untuk melanjutkan legacy yang sudah ditetapkan. Begitu nih Gus. Luar biasa Prof. Tapi nanti dulu ini narasumber yang lain, Mas Gus Munib ya. Nanti di akhir sesi ini akan ada closing statement daripada masing-masing narasumber. Sebelum kita melanjutkan ke narasumber yang berikutnya, saya kembalikan kepada Mbak Tika untuk Buletin Jawa Timur. Ya, baik, Insya Allah. Ya, terima kasih Cawit dan juga untuk semua narasumber dan sahabat Erlangga Forum. Jangan kemana-mana dulu karena setelah kita ikuti Buletin Jawa Timur sekitar 20 menit, nanti kita akan segera kembali di program Erlangga Forum sampai jam 5 sore. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Kembali kita ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi Jumat 3 Desember 2021 bersama saya Akmal Mustafa. Kita awali Buletin Jawa Timur dari Suara Madiun. Ada Ben Chandra, antisipasi jelang Nataru. Wali Kota ajak masyarakat patuhi aturan pemerintah pusat. Dalam rangka mempersiapkan antisipasi libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Madiun menggelar monitoring dan evaluasi atau MONEV penanggulangan COVID-19 tingkat kota. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Medi dan dihadiri oleh Forkopimda dan OPD di jajaran lingkungan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Medi mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Selain itu, juga memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Adapun beberapa masukan dari hasil MONEV antara lain memperketat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan protokol kesehatan, terutama di tempat kerumunan. Kegiatan berkumpul dan berkerumun wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pemerintah Kota Madiun juga berupaya untuk mempercepat vaksinasi. Wali Kota berharap seluruh masyarakat dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta menghimbau jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya hingga penularan COVID-19 bisa dicegah di Kota Pendekar. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Selanjutnya kita menuju ke Mardika Kota Blitar. Ada Afik Rahardian. Jelang Nataru, penumpang Terminal Patia Kota Blitar meningkat 40%. Jelang libur Natal dan Tahun Baru Nataru, jumlah penumpang Terminal Patria Kota Blitar meningkat 40% dibanding bulan sebelumnya. Dalam sehari jumlah penumpang bisa mencapai 800 orang. Ferry Sugiharto, Kepala Terminal Tipe A Patria Kota Blitar, dikonfirmasi Rabu 1 Desember 2021 menjelaskan, kenaikan ini terjadi pada penumpang bus antar kota, antar provinsi AKAP, dan antar kota dalam provinsi AKDP sejak awal November lalu. Sesuai data, jumlah penumpang sepanjang bulan November mencapai 30.000 orang untuk bus AKDP, sedangkan penumpang bus antar kota antar provinsi AKAP mencapai sekitar 6.000-an orang. Ferry menyebut peningkatan jumlah penumpang ini karena menjelang libur Nataru, banyak penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal sebelum pemberlakuan PPKM level 3 secara nasional. Ada lonjakan ya, berarti hampir seperti bulan Juni kemarin, berarti untuk penumpang yang berangkat sama 840-an. Ferry mengaku akan mendukung kebijakan PPKM level 3 yang mulai berlaku 24 Desember mendatang. Warga yang menggunakan jasa angkutan umum saat Nataru wajib menunjukkan hasil swab negatif, kartu vaksin minimal 1 kali, scan barcode aplikasi Peduli Lindungi, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Kita menuju ke RGR FM Tulungagung. Ada Mega Kristi, Kejurprov Tenis Meja. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM melaksanakan pembukaan kejuaraan tenis meja tingkat provinsi di Gedung Tenis Indoor Kuyup Rukun Kompleks Stadion Rejo Agung.
Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Biro MM dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Tulungagung Dr. Andes Subani Sirap, Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Provinsi Jawa Timur Antonius, Auditor Internal KONI Tulungagung Rahmat Kesah, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Rahadi P. Bintara SEMSI, serta perangkat daerah terkait. Event Kejurprov tenis meja ini akan digelar di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 24 hingga 26 November 2021 yang diikuti sekitar 500 peserta seprovinsi Jawa Timur dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Saya Mega Kristi 90,1 RKR FM Tulungagung. Selanjutnya kita menuju ke Suara Kota Probolinggo. Ada Dewanta Pramayoga. Door to door, Wali Kota serahkan bantuan untuk lansia. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rey Suwiktyo menyerahkan bantuan sosial berupa alat bantu bagi masyarakat lansia di 9 lokasi di wilayahnya pada hari Selasa 30 November. Roadshow door to door yang dimulai pukul 9 pagi itu mengawali start penyerahan bantuan di kediaman Sutina, warga Blok Jurang, Kelurahan Kademangan. Kedatangan Wali Kota juga sekaligus menyerahkan alat bantu berupa kursi roda untuk memudahkan Sutina dalam beraktivitas. Tak hanya Sutina, Habib Hadi juga memberikan alat bantu kursi roda pada 2 warga lainnya di Kelurahan Jerebeng Kidul dan Kelurahan Kebon Sari Wetan. Selain kursi roda, bantuan lain yang diberikan adalah dipan atau tempat tidur. Di sela-sela kunjungannya, Wali Kota Habib Hadi mengatakan bahwa bantuan kepada lansia ini merupakan wujud dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah untuk hadir melindungi warganya dan sekaligus juga bentuk komitmen di bidang kesehatan. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke LPPL Suara Gresik. Ada Kevin Chandra. Bupati Gresik ajak kepala desa maksimalkan dana desa dengan sistem digital. Fania Maniani, Bupati Gresik, meminta semua kepala desa di daerah agar mempelajari dengan baik manajemen pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar mampu memaksimalkan penggunaan dana desa. Pihaknya juga menghimbau kepada kepala desa agar menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan transparan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, pelaporan keuangan harus berbasis digital. Didampingi oleh aparat penegak hukum, diharapkan bisa menjadi mitra untuk pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Gresik juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir di Kecamatan Balong Panggang dengan melakukan normalisasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Para kepala desa diminta untuk aktif memantau dan memberikan sosialisasi kepada warganya. Bupati Gresik juga berharap agar masyarakat untuk selalu aktif dalam berkontribusi di semua bidang pembangunan untuk kemajuan Gresik ke depannya. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana. Sosialisasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Ngawi. Peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan negara dianggap perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan rokok ilegal yang dijual bebas dapat melaporkan ke kantor Bea Cukai. Sebab memperjualbelikan rokok ilegal merupakan pelanggaran pidana karena merugikan negara dan dapat dikenakan sanksi hukum penjara atau sanksi denda. Hal itu seperti yang dikatakan Susetio, Kepala Seksi Penindaan dan Penyidikan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun saat talkshow di Radio Suara Ngawi Selasa 30 November kemarin. Susetia juga mengatakan untuk langkah preventif pihaknya melakukan sosialisasi dan operasi pasar, tentunya dengan mengedepankan edukasi terlebih dulu dengan tidak secara represif dilakukan penindakan, karena kalau bicara tentang undang-undang, sebungkus saja rokok ilegal ditemukan, disitulah ada pelanggaran, tetapi pihaknya akan melakukan pembinaan terlebih dahulu agar masyarakat lebih tahu tentang rokok ilegal dan masyarakat tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Alvin Lutfi. Seleksi kompetisi bidang atau SKB CPNS Kabupaten Blitar di Hotel Crown Victory dilaksanakan sehari. Pengumuman jadwal resmi pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS asal Kabupaten Blitar tahun 2021 sudah bisa dilihat di website milik Pemkat Blitar. Pada pengumuman tersebut sudah dijelaskan tata cara hingga nama-nama peserta yang berhak mengikuti. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, Mahadin, mengatakan ada beberapa titik lokasi pelaksanaan SKB untuk peserta CPNS,
Kabupaten Blitar yang melaksanakan di Hotel Crown Victory Tulungagung sebanyak 389 orang. Pelaksanaannya dilakukan selama sehari dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pada tanggal 17 Desember 2021. Sedangkan sisanya yang lain sebanyak 22 orang mengikuti SKB di titik lokasi yang berada di BKN Pusat serta kantor Kantrek se-Indonesia. Menurutnya, untuk jadwalnya memang beda dengan yang di Tulungagung, yaitu mulai 30 November sampai 16 Desember 2021. Mahadin menambahkan, selama pelaksanaan akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Peserta harus membawa persyaratan yang sudah ditentukan. Alvin Lutfi, Persada FM Blitar. Kita menuju ke Mahardika Bondowoso, ada Dewi Karya. Pemkab Bondowoso fasilitasi rapid antigen gratis bagi peserta seleksi CPNS Formasi 2021. Pemkab Bondowoso melalui Dinas Kesehatan fasilitasi rapid antigen gratis bagi peserta seleksi kompetensi bidang CPNS Formasi 2021 di Lab Kesda dan Puskesmas se-Bondowoso mulai 7 sampai 9 Desember 2021. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain melampirkan KTP asli, fotokopi KTP dan kartu pendaftaran serta melakukan rapid antigen H-1 dari pelaksanaan tes. Dr. Haji Muhammad Imron, Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso bilang, kebijakan ini sebagai wujud kepedulian Pemkab untuk memenuhi kebutuhan dan meringankan beban masyarakat dalam melakukan rapid antigen. Sebelumnya, Pemkab juga pernah memfasilitasi rapid antigen gratis serupa untuk peserta rekrutmen CPNS, Pilkades, dan santri yang akan kembali ke pondok. Kebijakan ini bukan baru pertama kali ini, jadi kita selama untuk keperluan masyarakat Bondowoso saat mulai dari awal rekrutmen CPNS, termasuk untuk Pilkades, untuk santri yang mau balik ke pondok, itu sudah kita buat kebijakan ini. Setidaknya kita membantu dan memberikan kepastian bahwa pemerintah dalam hal ini memahami. Jadi pemerintah hadir untuk kebutuhan ini, walaupun harga rapid antigen itu sekarang sudah murah, sudah ada harga penurunan dari pemerintah atau Kemenkes. Dewi Karya, LPPL Mahardika Bondowoso. Selanjutnya kita menuju ke Suara Pasuruan, ada Yuli Sulistiorini. Inovasi Bupati Pasuruan Yu Nonggo raih penghargaan Gatra Award 2021. Inovasi Yu Nonggo yang digagas Gus Irsyad Yusuf Bupati Pasuruan selama pandemi COVID-19 mendapat apresiasi dari Gatra Media Group. Dari pantauan Emil Akbar, tim liputan Diskominfo Kabupaten Pasuruan, apresiasi itu diberikan dalam bentuk penghargaan Gatra Award 2021 diserahkan langsung oleh Hendri Firzani, Direktur Utama Gatra Media Group, kepada Gus Irsyad di Suhana Hall, Jakarta, Rabu 1 Desember 2021. Dalam sambutannya, Hendri mengapresiasi Gus Irsyad yang berhasil dalam melakukan berbagai terobosan, utamanya membantu masyarakat sehingga tetap tegar dan kuat menghadapi hantaman badai pandemi COVID-19. Inisiatif, kerja keras, dan semangat untuk melakukan perbaikan di masa pandemi, inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan Gatra Awards tahun 2021. Kami yakin Gatra Awards ini hanyalah bonus dari sebuah pengabdian, komitmen, dan dedikasi Bapak Ibu bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada para penerima Gatra Awards 2021. Semoga penghargaan ini bisa memotivasi dan menginspirasi. Kabupaten Pasuruan gencar melakukan aksi belanja ke tetangga sendiri yang dikenal dengan jargon Yu Nonggo. Selain untuk menumbuhkan ekonomi di sekitar, Yu Nonggo juga untuk membatasi kegiatan dan mencegah penyebaran COVID-19. Yuli Sulistiorini, Suara Pasuruan. Kita menuju ke Suara Sampang, ada Mabrul Al-Aziz. Kemenak Sampang buka layanan di mal pelayanan publik. Kemenak Sampang membuka beberapa layanan di Mall Pelayan Publik MPP Kabupaten Sampang yang tergabung bersama 10 instansi lainnya. Kepala Kemenak Sampang Haji Pardi mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan mall pelayanan publik. Kemenak membuka layanan perizinan maupun non-perizinan dari masing-masing seksi, layanan haji dan umroh, layanan bimbingan masyarakat, layanan KUA, zakat dan wakaf, serta informasi pendidikan keagamaan. Pardi mengaku tidak semua pelayanan yang ada di Kemenak Sampang bisa diurus di MPP.
Dijelaskan, untuk pengambilan dan tindak lanjut dari pemberkasan awal, masyarakat harus datang langsung ke kantor Kemenak. Pihaknya berharap dengan adanya MPP ini, pelayanan publik di Sampang semakin meningkat sebagai langkah sinergitas Pemkab Sampang untuk melayani masyarakat. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz. Yang terakhir kita menuju ke Ersal Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati, Disparpora But Sosialisasi Wayang Anjuk Ladang. Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk menggelar seminar Wayang Anjuk Ladang kemarin. Seminar tersebut merupakan tindak lanjut atas kajian dan hasil karya seni yang diciptakan oleh dalang muda Kota Angin, Ki Raden Muhammad Lutfi Bandar Alam. Seminar berlangsung di Museum Anjuk Ladang. Kepala Disparprabud Kabupaten Nganjuk Gunawan Widagdo mengatakan, kegiatan yang bertujuan mengukuhkan produk kesenian lokal, apalagi wayang Anjuk Ladang diciptakan oleh seniman asli Kota Angin. Dan sebagai penghargaan atas karya anak bangsa di bidang seni dan budaya, Gunawan mengatakan, Ki Bandar Alam telah melakukan kegiatan wayang Anjuk Ladang juga menjadi tesis saat dirinya menempuh pendidikan magister. Bahkan telah mendapatkan surat keterangan atau SK dari PLT Bupati Marhen Jumadi. Adanya wayang Anjuk Ladang menjadi kasanah budaya wayang di Nganjuk. Selain adanya wayang timplong yang juga asli Nganjuk, dari wayang Anjuk Ladang, Ki Bandar Alam berhasil meraih predikat juara 2 ajang pemuda pelopor di tingkat nasional tahun 2021, yakni mengikuti ajang di bidang agama, sosial, dan budaya. Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Demikian sahabat informasi yang hadir di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Baik, sahabat Erlangga Forum, terima kasih untuk Anda yang masih setia sore hari ini. Kita masih membahas tentang pemimpin yang diharapkan di program Erlangga Forum sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali dan masih akan dipandu oleh Cak Wit. Ya, Cak Wit masih bersama kita ya. Terima kasih Mbak Tika. Ya. Jadi memang pemimpin yang diharapkan menjadi tema pada sore hari ini. Tapi jangan menjadi antitesis daripada tema sore hari ini. Kalau menjadi antitesis tema kita pada sore hari ini, bukan menjadi pemimpin yang diharapkan, tapi menjadi pemimpin yang diharapkan. Itu tidak boleh ya. Insya Allah itu tidak boleh gitu, Gus Munif ya. Nah, ini saya belajar Gus Munif ternyata banyak. Baru tahu 10 tahun itu sunahnya Kanjeng Nabi membangun suatu komunitas, membangun suatu bangsa, membangun suatu negara 10 tahun. Dimulai dari masyarakat, keluarga dulu mungkin ya, dari keluarga, dari masyarakat, komunitas, sampai akhirnya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Nah, baik narasumber berikutnya sudah bergabung dengan kita ini ada Isrofah Amalia Ahmad. Assalamualaikum Isrofah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prawita Talib selaku moderator dan audiens sekalian atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillah. Ya, ini santai saja. Ini seolah-olah presentasi pada saat kuliah Isrofah. Tenang saja. Ini bukan presentasi pada saat kuliah ya Gus Munif ya. Nah, ini kayak presentasi pada saat kuliah ini ya. Jadi enjoy saja. Di sini ada pendengar LPPL Jawa Timur atau mungkin Isrofah melihat Gus Munif ini rada-rada grogi gitu, enggak ya gitu ya. Nah, santai saja. Ini kan ada perwakilan dari anak muda, perempuan. Nah, di sini mungkin menjadi, kalau Reni adalah pemimpin pada saat ini, mungkin Isrofah akan menjadi pemimpin pada saat mendatang.
yang mana ya digariskan ya merujuk kepada sirah yang barusan disampaikan oleh Gus Munif tadi, pemimpin masa lalu terbaik Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin di sini Isrofa bisa memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu pemimpin yang diharapkan. Ya, pemimpin yang diharapkan bagi saya adalah ketika kita tahu bahwa di dalam agama saya sendiri, dalam Islam, bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan, katakanlah begitu. Akan tetapi kenyataan yang kita temui di masyarakat saat ini, banyak perempuan-perempuan yang produktif dan banyak perempuan-perempuan yang memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika perempuan menjadi seorang pemimpin, masih banyak dipandang sebelah mata. Sebab perempuan sendiri secara tidak langsung di dalam parlemen pun ketika ingin mencalonkan diri, kalau saya sekarang lagi belajar politik di partai politik, ruang-ruang politik yang ada di masyarakat itu bagi perempuan masih sangatlah minim, sehingga perempuan dijadikan sebagai pemenuhan administratif saja. Maka keterwakilan perempuan yang saat ini ada di dalam masyarakat itu sebagai kurangnya ruang politik yang diberikan, sehingga pentingnya pentingnya dibukanya ruang-ruang diskusi bagi perempuan dan bagaimana keadilan yang harus diberikan kepada pemenuhan hak politik bagi peran kepemimpinan perempuan itu sendiri. Maka partai politik hadir di masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan dan keterbukaan berdemokrasi, khususnya pada perempuan. Di samping hal tersebut, pemenuhan hak-hak itu juga mengalami berbagai tantangan, termasuk mewujudkan hak politik perempuan yang terkait dengan hak dalam keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, baik itu di luar partai politik maupun di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, karena perempuan saat ini masih dipandang ya cukup di rumah, menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak, menyusui, melahirkan, hamil dan lain sebagainya. Padahal perempuan sendiri, kita tahu penduduk di Indonesia ini usia produktif yang paling tinggi adalah perempuan. Nah, tetapi bagaimana budaya patriarki itu dikikis sehingga perempuan ini mendapatkan kesempatan lebih di masyarakat untuk bisa tampil dan bisa menyalurkan potensinya sebagai seorang pemimpin dan bisa mengambil kebijakan dan ikut terlibat dalam pemenuhan hak-hak itu tadi, sehingga perempuan tidak merasa didiskriminasi. Yang saya rasakan saat ini ketika terjun di partai politik, perempuan itu berperan aktif di lingkungan masyarakat dengan mengadakan pendekatan kepada petani. Kalau yang ada di partai politik saya itu petani, lalu usaha UMKM yang ada di beberapa desa yang mungkin UMKM-nya bergerak aktif, lalu bagaimana kita mendampingi para ibu-ibu yang mungkin masih minim pengetahuannya tentang bagaimana peran perempuan yang harus aktif di masyarakat, lalu bisa ikut terlibat baik itu politik secara pasif maupun secara aktif, sehingga banyak kegiatan-kegiatan empiris yang saya pelajari di luar kegiatan akademis. Pemimpin itu tidak harus laki-laki, tapi perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Dan bukanlah hal baru jika di parlemen atau di pemerintahan perempuan menjadi seorang pemimpin, sehingga jika dalam pilkada tahun lalu di kabupaten saya sendiri, di kota saya, pemimpinnya adalah seorang perempuan, masih banyak
sebelah mata masyarakat itu memandang bahwa pemimpin perempuan, dinasti, politik, dan lain sebagainya itu masih dipandang sangat-sangat sebelah mata dan diskriminatif sekali. Maka harus adanya transformasi baru mengenai seorang pemimpin perempuan dan peran kepemimpinan perempuan dalam halnya dari hal yang kecil dulu, yaitu mulai dari hilirnya bagaimana perempuan berperan dalam kepengurusan partai politik hingga nanti terjun kepada parlemen. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit saja Pak, karena yang saya sampaikan saat ini adalah pengalaman saya sendiri. Luar biasa. Pengalamannya untuk menjajaki tangga kepemimpinan, yang mana sekarang ini lagi ditempa di Kawah Chandra di Muka, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga bersama dengan Bu Reni, Gus Munif, ya, luar biasa Mbak Isrofa, dan juga Mas Tian ini ya. Jadi kembali kepada masalah kepemimpinan. Indonesia itu kalau menurut saya punya prestasi yang tidak dimiliki oleh Amerika Serikat. Apa prestasinya? Indonesia pernah punya presiden seorang perempuan hebat. Amerika dalam sejarahnya, kalau saya salah tolong diluruskan, nggak ada presiden Amerika Serikat dari Amerika Serikat itu yang perempuan, setahu saya tidak ada ya, belum ada. Nah, Indonesia sudah pernah ada. Ya. Artinya peran partisipatif perempuan di Indonesia itu lebih baik dari negara Paman Sam, ya, Uncle Sam. Ini mungkin sebelum kita lanjut diskusi berikutnya, kita dengarkan pemaparan dari narasumber yang selanjutnya. Ada Mas Rian Pramana Suwanda. Monggo silakan. Bagaimana pandangan Mas Rian terhadap apa? Apa yang disampaikan tadi oleh narasumber sebelumnya, ya, mengenai pemimpin yang diharapkan, khususnya supaya tidak menjadi pemimpin yang tidak diharapkan. Monggo sharing experience dan pencerahannya di situ. Terima kasih, Prof. Tapi kalau di sini manggilnya Cawit begitu ya. Oh, monggo silakan. Kalau di kelas Prof itu. harus itu. Mohon izin teman-teman semuanya begitu. Sedikit bercerita, Prof. Untuk pemimpin yang diharapkan, saya menarik dongeng 443 juta tahun yang lalu. Kita pernah mengalami suatu kepunahan, di mana ketika benua tua Gondwana itu turun ke kutub selatan, yang pada itu menaikkan permukaan air laut gitu, zaman Ordovisium. Berlanjut ke 84 juta yang lalu, ada peningkatan aktivitas tektonik begitu, yang menyebabkan dunia ini juga hancur atau punah zaman Devon. Berlanjut ke 118 juta tahun kemudian, ada kepunahan terbesar dan terparah di dunia yang disebut zaman Perm. Recording stopped. Lanjut ke periode kepunahan keempat, ada karena aktivitas gunung berapi yang menyebabkan dunia ini seperti rumah yang dipenuhi gas CO2. Bayangkan tuh, kita dalam rumah ada gas CO2 pada mati semua. Itu disebut zaman akhir Trias. Dan kepunahan terbaru itu adalah kepunahan kelima pada zaman Kapur yang tidak terjadi sangat cepat, kurang dari 1 juta tahun yang lalu. Oke, maksudnya kurang dari 1 juta tahun dia sudah punah begitu ya. Dan pada hari ini kita sedang menghadapi kepunahan yang sedang berlangsung yang namanya kepunahan Holocene. Pertanyaan besarnya, sampai kapan kita bisa bertahan? Saya berikan contoh yang paling populer dari penelitian Bartlett terhadap eksperimen dalam gelas kimia. Dia menempatkan satu bakteri yang bisa berlipat ganda dalam 1 menit. Dari mulai pagi sampai jam 12 malam, gelas itu penuh. Pertanyaannya, sampai menit keberapa atau pada jam keberapa antara 0 sampai jam 12, semua gelas itu penuh dengan bakteri. Ternyata, gelas itu penuh, masih separuh penuh, itu pada jam 11 sampai 59 menit. Jam 11 malam 59 menit. Nah itulah waktu kita. Kita masih memiliki 1 menit menjelang tengah malam. Populasi bumi butuh 100.000 tahun untuk mencapai 1 miliar orang, tapi butuh
cuma 100 tahun lagi untuk mencapai 2 miliar orang. Dan hanya butuh 50 tahun pada tahun 1970 mencapai 4 miliar orang. Dan kini hampir 7,73 miliar. Jika rasio ini terus berlangsung, artinya 40 tahun lagi ada 32 miliar orang yang ada di bumi ini yang berjuang bertahan hidup. Dan akan ada kelebihan populasi yang menyebabkan wabah di situ. Perubahan iklim adalah ancaman terbesar dan yang harus dihadapi oleh pemimpin pada hari ini. Mengutip dalam buku Stoldig Handbook of Leadership pada tahun 81 dari Gridman Theory bahwa sejarah umat manusia itu dibentuk oleh pemimpin-pemimpin besar yang dilahirkan pada masanya. Dan pemimpin terbesar sudah diceritakan sama Gus Munif tadi, Rasulullah kita. Nah, great leader ini yang akan kita harapkan untuk memimpin bagaimana kita bisa menghadapi perubahan iklim. Bukan pemimpin agung, tapi pemimpin-pemimpin besar yang dalam kantong-kantong kecil dalam satu negara. Saya ingat membaca buku Benjamin Berber pada tahun 2013, ada 3 alasan kenapa pemimpin di tingkat daerah itu sangat penting. Karena mereka itu yang pertama mereka itu lebih dari sebuah mesin untuk menggerakkan ekonomi. Yang kedua, kota-kota itu adalah suatu rumah originator dan inkubator dari berbagai inovasi kultural, ekonomik, dan sosial. Dan yang terakhir, pemimpin kota atau di tingkat daerah itu tidak dibatasi dengan isu of sovereignty atau national boundaries yang menahan mereka untuk bekerja sama. Ini adalah suatu konsep bahwa pemimpin yang besar tidak harus menjadi pemimpin agung, tapi cukup pemimpin-pemimpin hebat yang ada di masanya, di kantong-kantong kecil, atau dalam konteks ini adalah daerah seperti Mbak Isrofa yang sekarang berkecimpung di dunia politik, di legislatif, di salah satu kabupaten kota di Jawa Timur. Gitu ya. Tapi kita menghadapi perubahan, dan inisiatif perubahan itu 70% akan menghadapi kegagalan. Itu adalah suatu narasi yang dibangun oleh Bir Enohria, begitu ya. Walaupun narasi ini masih kurang dari metodologi ataupun epistemologi, banyak penelitian yang mengkaji ulang, tapi ini merupakan langkah krusial atau suatu titik kritis di mana kita harus menghadapi perubahan itu sendiri. Dan yang paling penting dan paling berkesan dari narasi ini, banyak sekali korporasi besar dan tidak terkecuali organisasi publik, mereka gagal karena memandang perubahan itu dari segi technical view. Tapi seharusnya mereka memahami dari human element effect-nya. Dan salah satu faktor terbesar adalah pemimpin. Konsep yang kami tawarkan dari awal, kepemimpinan yang besar adalah kepemimpinan yang mampu memahami perubahan ekologi. Kami menawarkan konsep kepemimpinan ekologi di sini sebagai kepemimpinan yang diharapkan. Demikian Prof, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemimpin ekologi, menarik ini ya. Jadi setelah kita dengar sejarah dari zaman dahulu kala, ya ada dinosaurus kayaknya itu ya ceritanya itu ya. Ya Prof. Ya. Pada mati semua Prof. Ada kita lagi. Semua, iya. Karena memang kenapa dinosaurus itu punah? Dapat saya simpulkan dari diskusi dengan Mas Rian ini, mungkin Gus Munif setuju nih, karena pemimpinnya tidak diharapkan atau tidak punya pemimpin. Nah, gitu. Sehingga tidak bisa membawa kelompoknya, komunitasnya untuk selamat dari bencana besar pada waktu itu. Nah, kan begitu ya. Kita mungkin kalau dalam Al-Quran ada sejarahnya Nabi Nuh ya, ketika banjir besar itu kan, sebagai pemimpin mampu menyelamatkan umat manusia. Tidak saja umat manusia, namun juga hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahteranya. Nah, ini pemimpin yang menyelamatkan, pemimpin yang diharapkan. Ya, diharapkan dapat menyelamatkan rakyatnya. Nah, ini kembali kepada diskusi Gus Munif ini ya. Mungkin ada Bu Reni di sini bicara masalah kepemimpinan tadi sudah disampaikan banyak hal ya. Banyak hal dan sebagainya. Nah, ini kira-kira tema kepemimpinan ekologi. Ini karena dari sekian banyak kepemimpinan ya, yang menyinggung masalah ekologi hanya Mas Rian. Ini menarik ini ya, karena awal ceritanya memang tentang dinosaurus begitu. Nah, ini kalau menurut Bu Reni, seberapa pentingkah aspek ekologi ya yang harus menjadi elemen yang diperhatikan oleh pemimpin supaya dia menjadi pemimpin yang diharapkan? Mungkin Bu Reni bisa
beri sedikit pencerahan di sini. Iya, terima kasih, Cak Wit. Ini tadi teorinya Mas Dian ya, teori yang disampaikan Mas Dian tadi menarik ya, ekologi ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sekarang daerah-daerah ya, kota, kabupaten itu memberikan porsi yang cukup besar bicara tentang ekologi. Di antaranya misalkan kalau kita bicara tentang lingkungan ya, mungkin kalau saya memaknainya ke lingkungan ya, itu konsep SDGs di dalam pembangunan yang berkelanjutan, di dalam konsep-konsep menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mungkin juga rencana pembangunan daerah tiap tahunnya yang menjadi pijakan dalam menyusun APBD itu juga mengedepankan pada pembangunan yang berkelanjutan. Saya sepakat tadi yang disampaikan Mas Dian bahwa membangun sebuah teritori yang lebih luas, wilayah yang lebih luas itu memang bisa dimulai dari tingkat kantong-kantong tadi yang dicontohkan sebagai kota atau kabupaten. Bahkan kalau saya sebagai orang Surabaya, sebagai wakil rakyat di Surabaya, pernah menyampaikan bahwa kalau kita mau menjadikan Indonesia lebih baik, maka kita jadikan Surabaya ini lebih baik. Jadi dan apa yang ada di Surabaya saat ini dengan potensi yang dimiliki, salah satunya juga dengan keberadaan UNER yang ada di Surabaya, itu menjadi benchmark, bisa menjadi rujukan dan bisa menjadi contoh ya bagi daerah-daerah yang lain. Apa yang terjadi di Surabaya itu kemudian ditoleh, bahasane wong Surabaya itu ditoleh sama daerah-daerah yang lain, kemudian itu dilakukan. Contoh misalkan yang paling kasat mata terlihat kalau kita bicara lingkungan, bicara tentang taman kota ya. Surabaya di masa periodenya Bu Risma, keunggulannya salah satunya adalah taman kota yang membantu terkait dengan suhu kondisi polutan yang kemarin dapat penghargaan juga ya karena rendah seperti itu. Dan itu ketika saya keluar Jawa, keluar daerah itu ya, itu pun menjadi contoh ya, keberadaan success story Surabaya terkait dengan pengelolaan taman itu kemudian dilakukan di daerah-daerah yang lain. Jadi bicara tentang kepemimpinan yang ekologi tadi, saya kira itu memang kekinian yang tadi kalau saya menggunakan bahasa kepemimpinan yang kekinian ya, yang memang memahami kondisi saat ini apa yang dibutuhkan. Demikian Cak Yud. Matur nuwun Bu Reni. Jadi kepemimpinan ekologi adalah salah satu aspek penting harus dimiliki oleh pemimpin supaya menjadi pemimpin yang diharapkan. Nah ini selanjutnya ini Gus Munif ini tadi menarik disampaikan oleh Mbak Isrofah ya tentang masalah Quran surah An-Nisa dan sebagainya. Tapi kalau kita kaji itu butuh waktu tersendiri untuk menafsirkan itu ya. Tapi yang jelas saya yakin Islam telah memberikan kedudukan istimewa bagi perempuan. Ya, ada hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh perempuan sebelum datangnya wahyu kepada Kanjeng Nabi. Bahkan saking mulianya kedudukan perempuan, ya, ada diberikan kehormatan nama surah Quran surah An-Nisa yang insya Allah kalau tidak salah artinya perempuan, betul ya Gus Munif ya. Tidak ada dalam Al-Quran itu namanya Quran surah Ar-Rijal, itu setahu saya tidak ada ya. Quran surah laki-laki Ar-Rijal, tapi perempuan ada. Nah mungkin Gus Munif bisa ini memberikan sedikit pencerahan pada sore hari ini. Monggo Gus Munif. Gus Munif. Prof. Oh, siap Prof. Ya monggo bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap persoalan tersebut. Siap Prof. Yeah. Apa suara saya terdengar? Siap Prof. Yeah. Apa yang jelas Prof, agak putus-putus, tapi suara saya jelas Prof. Jelas, tapi apa yang saya sampaikan tadi udah masuk nih ke Gus Munif ini. Siap Prof.
Nggih. Monggo silakan Gus. Terima kasih Prof. Tentang teori apa misalnya atau kepemimpinan yang diharapkan yang bagaimana begitu Prof. Kalaulah di dalam Islam apa yang disampaikan sama Mas Rian tadi tentang teori ekologi, sebenarnya di dalam Islam itu sudah disebutkan. Rasulullah SAW menyampaikan naghrisu liman ba'dana. Kita membangun saat ini, membuat infrastruktur saat ini demi keselamatan anak cucu kita atau generasi bangsa yang akan datang. Jadi berbuat saat ini untuk 40, 50, bahkan 1 abad yang akan datang. Maka kalau ketakutan Mas Rian yang tadi disampaikan 40 tahun yang akan datang, populasi yang sekian miliar itu akan menimbulkan sebuah bencana. Rasulullah SAW sudah mempunyai solusinya. Bagaimana supaya kita menyiapkan tidak terjadi hal semacam itu. Setidaknya pemimpin itu bisa mengikuti 3 konsep yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah konsep imam. Imam ini dijelaskan di Al-Baqarah 128. Ini ja'ilu kalinnasi imama, kata Allah. Aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Itu dikatakan kepada Nabi Ibrahim. Imam ini kalau di dalam kamus besar bahasa Arab Lisanul Arab itu seakar dengan al-umroh. Artinya ibu. Berarti dia akan menjadi public figure buat anak-anaknya. Dia akan ditiru oleh anaknya, terus generasi setelahnya. Contoh lagi ibu kota. Dia akan menjadi contoh buat kota-kota kecil lainnya. Maka ibu kota itu followersnya juga pasti banyak, kota-kota kecil. Nah, style of leadership teori imam ini dalam perspektif Ghazali adalah seorang pemimpin yang harismatik, kemudian ideal influence, dia bisa memberi pengaruh ideal positif bagi bawahannya untuk perkembangan masa depannya. Kemudian inspiratif juga, kemudian intelektual stimulation buat masyarakatnya. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang di dalam bahasa Al-Quran tadi Mbak Isrofa menyampaikan An-Nisa, ini juga di An-Nisa ayat 59 itu dikatakan ulul amr. Ulul amr itu kan amir. Amir itu pemimpin yang harus ditaati dalam pemerintahannya oleh rakyatnya. Nah, menurut Muhammad Abdul Samad Rosyid itu dikatakan ini adalah seorang presiden, hakim, ulama, komandan militer, maka dia harus memiliki konsep demokratis, harismatik, militeris, transformasional, itu harus dikuasai betul dalam konsep ini. Kalau yang ketiga adalah khalifah. Khalifah itu yang mendorong dari belakang. Mendorong dari belakang supaya ada rakyat yang lemah-lemah dikit, kurang-kurang dikit, terus disupport. Maka konsepnya itu diejawantahkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan perspektif 3 ini sudah coba dipraktekkan oleh Ki Hajar Dewantoro, namun masih dalam dunia pendidikan. Contoh Ing Ngarso Suntulodo di depan menjadi teladan. Kalau saya lihat di UNER ini Prof. Badri itu teladan kita dari sisi pengajaran, kemudian penulisan jurnal dan lain sebagainya. Ing Madiom membangun Karso, di tengah selalu mensupport. Ada Prof. Jojo, sedikit ketemu semangat kepada seluruh mahasiswa itu di tengah-tengah begitu. Ada Prof. Nuri itu sampai memberikan coaching klinik, kita dikasih kakak kelas yang sudah dokter muda, wah segala macam itu Prof. Nuri. Yang terakhir itu ada Tutwuri Handayani katanya. Di belakang selalu memberikan dorongan. Ini yang kita rasakan yang dilakukan selalu oleh Prof. Fendi. Kita agak balelo di kelas itu pasti Prof. Fendi, ayo iso. Itu mendorong selalu dari belakang. Nah, 3 konsep itulah yang insya Allah bisa menjadikan solusi buat kita dan ketakutan yang ada tentang ekologi yang 40 tahun yang akan datang, insya Allah bisa menjadi solusi lah. Demikian, Prof. Baik, menarik ini. Jadi dapat saya tanggapi juga bahwa pemimpin yang diharapkan pada dasarnya dapat ditempatkan di mana saja. Dia bisa di depan, Ing Ngarso Sungtulodo. Dia bisa di tengah, Ing Madio Mangun Karso. Dia di belakang, Tutwuri Handayani.
Mantap. Jangan sampai kalau pemimpin yang biasa di depan, ketika ditaruh di belakang bukan Tutmuri Handayani tapi jadi uring-uringan. Nah, itu tidak boleh. Itu contoh pemimpin yang tidak diharapkan. Baik, sebelum kita masuk ke commercial break, nanti di sesi penutup ya para narasumber pada hari ini akan diberikan kesempatan menyampaikan closing statement ya terhadap tema pada sore ini, pemimpin yang diharapkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam closing statement, saya kembalikan kepada Mbak Tika untuk commercial break. Baik, Jawid, tidak terasa ya. Ternyata kita sudah akan masuki sesi akhir di closing remark sore hari ini. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal. Iya, penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal. Kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Cak, opo ae sih kok bengak-bengok jaluk ta? Iya, njaluk. Ayo siapno. Ate kula anang pasar iki. Lho, ojo numpak sepeda motor. Wis siap kabeh iki. Bensin wis isi. Kurang apa? Pajak sepeda motore entek, mati, wayahe mbayar. Ya tugas pean lho, wong lanang kok. Ayo undang bayar pajak kendaraan, mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Untuk roda 4 atau lebih ada diskon 10%. Untuk roda 2 dan 3 diskonnya 20%. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh tahap kedua. Guyang guyu oleh arisan ta? Wes bayar pajak iki. Gampang gak kena denda, ono pemutihan. Kok iso? Masih telat gak ono denda. Hah? Sopo telat? Awakmu. Kapan gawene saiki wis telat? Ajur. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KISA, Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan jasa 4.0 dengan mengedepankan single core system, smart custom excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian harus support mengotomasi proses bisnis pendukung.
Analitik berupa manfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, baik, kembali ke Cak Wid untuk closing remarks sore hari ini di program Erlangga Forum. Silakan Cak Wid. Terima kasih Mbak Tika. Jadi untuk closing remarks pada sore hari ini ya akan kita mulai dari calon pemimpin kita, perempuan yang paling muda. Di sini ada Mbak Isrofilah. Monggo silahkan. 1-2 menit untuk closing remarks. Mbak Isrofa. Ya Bapak. Loh, lagi perjalanan Mbak Isrofa ini. Iya, soalnya lagi ada acara nikahan saudara Pak. Oh begitu. Iya, saya kira Mbak Isrofa yang nikah ini, bukan ya? Sudah Pak, saya sudah punya. Oh iya, makanya tuh kan saya juga heran gitu. Monggo silakan. Para pendengar menunggu ini closing remarks dari Mbak Isrofa. Ya, closing statement dari saya bahwa pemimpin yang hebat, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bangkit dari kesalahan dan kegagalan. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang selalu memberi kasih sayang dan melayani masyarakatnya dan mengayomi para masyarakatnya, sehingga apa yang sudah disampaikan narasumber lainnya, narasumber sebelumnya, dan juga kata-kata yang saya kutip dari Gus Munif tadi, bahwa manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah, sehingga kita perlu mencontoh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sebagai Raufur Rahim, yaitu selalu memberikan kasih sayang dan selalu membagikan kasih sayang kepada umatnya. Itu closing statement dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Raufur Rahim ya, kata penutup closing statementnya dari Mbak Isrofa. Nah, sekarang closing statement dari Mas Rian, ini ahli dinosaurus. Terima kasih Prof. Sedikit mengutip dari kitab Kejadian Prof ya, ayat 1, 26 sampai dengan 28, bahwa manusia itu diciptakan dengan gambar Tuhannya. Allah menciptakan manusia itu untuk menaklukkan ciptaan-ciptaan lainnya. Dalam artian kita memiliki tanggung jawab atas kemaslahatan kita di wakil bumi ini, sama seperti konsep dalam Islam yang disampaikan oleh Mbak Isrofa, kita sebagai khalifah begitu ya. Ujian terakhir seorang pemimpin itu adalah ketika dia bisa berada di belakang orang lain, tapi dia masih mampu untuk menjalankan keyakinan dan kemauannya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Monggo selanjutnya Gus Munif. Siap, Prof. Closing statement dari kami tentang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak menciptakan followers saja atau pengikut. Tapi apalagi followersnya beli ya. Jadi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tidak hanya menciptakan followers saja atau pengikut, tapi dia mampu menciptakan lebih banyak pemimpin. Sebagaimana Rasulullah yang menciptakan banyak pemimpin-pemimpin handal di dunia. Thank you, Bro. Menciptakan banyak pemimpin dan menciptakan lapangan kerja. Nah, enggak. Ya, soalnya kalau nggak ada lapangan kerja, semua orang memimpin, nggak ada yang mau dipimpin gitu. Semua pengen maju. Ya. Nanti kalau semua jadi maju, yang mestinya ingarso sum tulodo, nanti ingarso sum toluyo semua. Enggak. Pengen maju. Guyonnya begitu. Ya, tapi itu baik gitu ya. Menciptakan pemimpin-pemimpin, regenerasi lah intinya. Iya, generasi. Oke, monggo selanjutnya ada Bu Reni. Silakan. Terima kasih Cak Wid. Pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang hadir memberikan solusi. Solusi ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi tertinggi kita itu sesungguhnya adalah bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Dan saya melihat UNER di usianya yang sudah sangat sangat banyak ya, sangat tinggi ya.
telah melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Dan saya saat ini sebagai mahasiswa UNER pun itu banyak mendapatkan kombinasi antara apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya temui gitu ya, dengan teori-teori, dengan keilmuan-keilmuan yang disampaikan oleh guru saya, oleh dosen-dosen saya. Moga-moga ke depan UNER akan makin menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat, generasi-generasi yang hebat, sebagaimana moto UNER sendiri, UNER hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UNER hebat. Humble, excellence, brave, agile, transcendence. Itu akronimnya hebat. Di pemimpin yang menciptakan kesejahteraan. Jadi kata kuncinya pemimpin yang melahirkan pemimpin yang lain, yang menciptakan kesejahteraan bagi apapun yang dia pimpin. Nah, oleh karenanya kalau bicara kesejahteraan, ini kan bidang 2 biasanya. Ada Prof. Panca, yang akan menyampaikan tentang kesejahteraan. Monggo, silakan Prof. Ini closing statement ya. Nah, jadi kalau saya menyimak ya dari awal, begitu luar biasa para mahasiswa sekolah pasar sarjana gitu ya, memang benar-benar sudah menjadi pemimpin gitu ya, yang nantinya akan semakin berkembang karirnya di sana. Closing statement dari saya adalah, bila ingin menjadi pemimpin yang diharapkan pada kondisi dan situasi apapun, maka belajarlah di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Begitu Cak Wid, closing statement dari saya. Siap Prof. Ini singkat, tepat, padat. Ini yang closing statement pamungkas, sekarang datang dari Prof. Rudi Purwono. Ini Prof. Monggo Prof. Ini closing statementnya dari lakon kita pada sore hari ini. Pemimpin yang diharapkan. Terima kasih Pak Walitra. Jadi intinya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga berkomitmen untuk menghasilkan pemimpin ya yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang ada di masyarakat, pemimpin yang mendorong ya adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, pemimpin yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global, baik yang terjadi di lingkungan kita, baik di organisasi birokrasi, organisasi korporasi, organisasi sosial, dan organisasi manapun. Sehingga kita berkomitmen akan adanya suatu perubahan yang baik di masa akan datang. Demikian Pak Mitra. Terima kasih Prof. Nah ini luar biasa Mbak Tika, closing statementnya dari para narasumber pada hari ini. Intinya Sekolah Pasca Sarjana adalah tempatnya kawah candra di muka bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Supaya apa? Supaya seperti disampaikan Gus Muni tadi, ditempatkan di depan, ing ngarso sung tulodo. Di tengah, ing madyo mangun karso. Di belakang, tutwuri handayani. Karena kalau tidak memahami 3 penempatan tadi, bahaya. Di depan bisa jadi sontoloyo, ing madyo dia jadi provokator. Kalau di belakang uring-uringan. Nah, supaya ini tidak terjadi, sekolah di Pasca Sarjana insya Allah ya akan menjadi kader-kader pemimpin yang dapat ditempatkan di mana saja, di depan, di tengah, di belakang. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Tika. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih Cak Wid untuk diskusi yang sudah dipandu pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk semua narasumber. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan lainnya ya. Semoga sehat selalu untuk Cak Wid dan juga semua narasumber tentunya, dan juga terima kasih untuk semua sahabat Airlangga Forum yang sudah menyimak program Airlangga Forum sore hari ini. Semoga apa yang sudah didiskusikan ini bermanfaat ya untuk kita semua, dan nanti kita akan jumpa lagi di program Airlangga Forum pekan depan. Dan tentunya untuk program Airlangga Forum ini juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Pacitan, Pradia Suara Tuban, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Mahardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Kanjuruhan Malang, Purboyo Kabupaten Madiun, dan juga
Suara Sampang, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo pamit dulu undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Waitra, Pak Aryan, Pak Muni, Bu Reni, dan Gus Muni, Bu Reni.